Shalom saudara yang kukasihi. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kita hari ini memperingati wafatnya Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Meskipun dengan cara yang berbeda dari biasanya, kita tidak dapat berkumpul bersama di satu tempat di rumah Tuhan atau yang disebut dengan gereja. Namun kita semua percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia sedang ada, dia hadir di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah kita masing-masing. Ya, seperti tanda pagar yang saya buat, rumah Anda adalah bait sucinya. Sebab Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat yang ke-20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tidak penting nama tempatnya apa, tempatnya seperti apa, rumahnya seperti apa, ya. Tetapi kalau kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Nah, saya berharap ya, dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, kita mempunyai satu kesadaran yang baru bahwa kita ini perlu berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Bahkan alangkah dahsyatnya ya apabila ini bisa menjadi satu kebiasaan baru bagi tiap-tiap keluarga kita, ya. Segenap keluarga berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Bisakah Anda membayangkan betapa dahsyatnya ya dampak yang akan terjadi bagi keluarga kita, bagi keluarga Anda, saudaraku? Apakah Anda percaya hal itu ya? Nah, saya ingin mengajak Anda untuk memandang hal yang baik yang Tuhan sedang ikut kerjakan ya di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita di rumah, dan saat ini kita sedang beribadah bersama, ya. Dan saya rasa kita akan mempunyai pemikiran yang sama ya. Kalau seandainya tidak ada perkara seperti hari ini ya, mungkin masing-masing anggota keluarga kita sedang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri ya. Dan biasanya seperti itu, baru nanti pada waktu mau tidur semua orang kumpul genep ya di rumah ya, hanya waktu malam saja ya. Tapi hari ini kita patut bersyukur ya, Tuhan mengumpulkan kita bersama keluarga untuk beribadah memperingati wafatnya Tuhan kita. Haleluya, saudaraku. Nah, bukan hanya hal itu saja ya, saudaraku. Masih banyak hal yang lain yang Tuhan dapat lakukan ya. Mujizat, keajaiban seperti yang menjadi harapan kita semua ya. Kita tahu ya, hari-hari ini banyak orang sedang susah. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Bahkan mungkin ada di antara kita anak Tuhan yang sedang mengalami hal ini. Tetapi satu hal, saudaraku ya, jika Tuhan itu berkenan kepadamu, jika Tuhan berkenan kepada keluargamu, jika Tuhan senang kepadamu, jika Tuhan senang kepada keluargamu, apa yang mustahil buat Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Ya, saya percaya, saudaraku, Tuhan itu Bapa yang baik. Dia baik bagiku, dia baik bagimu, dia baik bagi kita semua. Percayalah, saudara, Tuhan Bapa kita yang baik. Nah, saudaraku, Paskah ini kita mengambil tema dari surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Kita bacakan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya ulangi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Saudaraku, manusia tidak dapat mengubah sejarah atau menyangkali fakta yang telah ditulis di dalam sejarah
bahwa kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada seorang yang bernama Yesus, yang oleh pengikut-pengikutnya disebut Kristus. Orang itu mati dengan cara disalibkan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Kita percaya Dia mati untuk menebus dosa kita, karena kita juga percaya Dia adalah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan kita. Dia adalah pencipta yang menyayangi ciptaan-ciptaannya. Ciptaan yang telah berdosa kepadanya tidak direlakan untuk mati binasa dalam api neraka, melainkan oleh karena kasih-Nya Dia datang untuk menebus kita manusia. Dia datang menjadi manusia. Dia datang untuk memikul segala kutukan dosa dengan cara merelakan dirinya disiksa dan dihukum mati ganti kita. Saudaraku, lama jauh sebelum Kristus datang, seorang hamba Tuhan, Nabi Yesaya, dia disuruh Tuhan untuk bernubuat bahwa kelak nanti Tuhan sendiri akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan datang untuk menjadi pengganti manusia, memikul segala ganjaran dosa. Dan hal itu Yesaya tuliskan dalam kitabnya, Yesaya 53 ayat yang kelima. Mari kita baca Yesaya 53 ayat yang kelima bersama, dua ya. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Itulah yang Tuhan Yesus telah lakukan. Itulah yang Tuhan Yesus telah lakukan. Nah, sekarang kita yang percaya bahwa kita ini telah ditebus oleh-Nya, kepada kitalah firman Tuhan tadi memerintahkan, yakni supaya kita yang telah ditebus, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk Dia. Artinya kita hidup kita bukan lagi tentang kita, melainkan hidup kita tentang Dia. Ya, sebagai contoh untuk memperjelas, kita ini yang telah menikah, yang punya keluarga, punya istri atau suami, kita punya anak-anak, ya. Ketika kita menikah, sejak hari itulah hidup kita berubah. Ya, hidup kita bukan tentang diri kita sendiri, tetapi hidup kita tentang keluarga yang kita sayangi. Kita bukan mencari senang sendiri, tetapi kita mencari kesenangan, kebahagiaan buat keluarga kita. Kita bekerja mencari uang bukan untuk kebutuhan kita pribadi, tetapi kita mencari uang untuk mereka, untuk keluarga kita. Bahkan walaupun kita mencari uang, kadang-kadang kita mempunyai keinginan kita itu pun kita batalkan, karena kita ingat ada kebutuhan yang lebih penting, misalkan untuk membeli susu anak kita. Itu artinya hidup kita bukan lagi tentang kita sendiri, tetapi hidup kita tentang keluarga kita, tentang mereka yang kita sayangi. Nah, seperti itulah yang Tuhan Yesus penebusmu ingin hidup kita, supaya hidup kita bukan lagi tentang diri kita, tetapi hidup kita tentang Dia. Bahwa hidup kita bukan lagi tentang kemauan kita sendiri, tetapi tentang kemauannya Tuhan. Ya, bukan lagi kemauanmu, tetapi kemauannya. Bukan lagi kehendakmu, melainkan kehendaknya. Kenapa? Sebab memang kemauan kita seringkali bertolak belakang dengan kemauannya Tuhan. Saya contohkan, kita maunya apa? Membalas. Tetapi Tuhan maunya kita mengampuni. Tuhan maunya kita memberkati orang itu. Ya. Nah, jika engkau mau melakukan hal ini, jika engkau mau melakukan semua kemauannya Tuhan, maka sungguh tidak sia-sia Tuhan mati bagimu. Tidak sia-sia Dia mati bagimu. Dan saat ini Tuhan sedang ada di surga. Ya, bayangkan, Dia yang ada di surga berkata kepadamu dengan bangga,
Nak, aku bangga. Tidak sia-sia aku mati bagimu. Saudaraku, hari ini saya ingin mengajak Anda semuanya, kita anak-anaknya Tuhan, kita hari ini memperingati kematiannya. Apakah Anda hari ini mau berjanji kepada Tuhan? Engkau berkata kepada Dia, penebusmu, Tuhan, mulai hari ini aku akan tunjukkan bahwa Engkau tidak sia-sia mati bagiku. Aku akan tunjukkan bahwa Engkau tidak sia-sia mati bagiku. Aku akan tunjukkan bahwa Engkau tidak sia-sia mati bagiku. Aku akan melakukan semua yang Engkau mau, meskipun aku harus merelakan keinginanku batal. Aku batalkan karena Kristus telah mati bagiku. Aku tidak mau menyia-nyiakan pengorbanannya. Aku tidak mau menyia-nyiakan kematiannya. Nah, bila Anda bisa mengatakan hal itu dari lubuk hatimu yang paling dalam, saya yakin di surga air mata Tuhan akan meleleh. Ya, Dia akan bahagia mendengar janjimu, keinginanmu. Saudaraku. Nah, saudara, Kristus itu bukan hanya mati, tetapi Dia hidup kembali. Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia dibangkitkan dari kematian untuk menyelamatkan kita. Surat Roma mengatakan itu. Roma 5 ayat yang ke-10. Mari kita buka dan kita baca. Roma 5 ayat 10 bersama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Sekali lagi, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah mati, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, orang kalau sudah mati tidak bisa melindungi, tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa kasih apa-apa kepada kita. Ya, tetapi Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita bangkit. Tuhanmu bangkit. Tuhanmu hidup lagi. Bahkan Dia hidup lagi dengan kuasa yang lebih besar, kuasa yang telah dimilikinya lama sebelum Dia menjadi manusia. Ingat, saudara, ketika Tuhan menjadi manusia, Tuhan mengosongkan dirinya, ya, dari segala kuasa ilahinya. Nah, saudaraku, tapi saat Dia bangkit, kuasanya itu kembali dikenakannya, ya, dan dengan kuasa itu Dia sanggup menyelamatkan kita. Dia sanggup menyelamatkan kita dari apapun juga. Dari kuasa-kuasa kegelapan, dari bahaya, dari ancaman-ancaman, bahkan sakit penyakit. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Ya, itu sebabnya orang mengatakan dan mendoakan, ya, moga-moga selamat dunia akhirat. Ya, bagi kita semuanya itu dapat Tuhan lakukan. Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita di dunia ini dan juga di akhirat, ya. Nah, karena itu jangan takut, saudara. Jangan takut, kenapa? Sebab Dia hidup, ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ya. Saudara, kadang-kadang orang kalau sudah tua pasti suatu saat akan terlintas di pikirannya begini, ya. Nanti kalau aku mati, anak-anakku bagaimana, ya? Dan memang benar, saudara, ya. Kita yang mungkin sudah kehilangan orang tua, ya, kita akan sampai juga pada satu saat kita berkata, seandainya papi mami masih ada, ya. Tentu pasti beda kalau ada papi mami, ya. Nah, jangan bersedih, saudara, ya. Sebab kita punya juru selamat yang telah mati, tetapi juru selamat kita itu juga telah dibangkitkan.
Dan dia hidup untuk membela kita, dia hidup untuk menolong kita, dia hidup untuk menyelamatkan kita, dia hidup untuk memberi juga apa yang kita perlukan, ya. Nah, tidak seperti papi mami. Suatu saat papi mami pasti akan meninggalkan anak-anaknya. Ya, kalau papi mami sudah mati, ya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, sudah tidak bisa melindungi, tidak bisa menolong, tidak bisa memberi apa-apa, ya. Tetapi kita semua tetap punya Tuhan yang hidup. Karena itu, saudara, apa keadaanmu hari ini? Cobalah engkau bicara kepada Tuhan Bapakmu itu, laporkan kepadanya, curhatlah kepadanya, sampaikan apa yang sedang engkau alami, dan percaya Tuhan pasti akan menolongmu, ya. Saudaraku, pada sisi yang lain, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup itu juga mengawasi kehidupan kita, ya. Apa saja yang kita lakukan, perbuatan, kelakuan yang baik atau kelakuan yang jahat, Tuhan sedang mengawasi, dan Tuhan itu akan menghakimi kita, saudaraku, ya. Mari kita membaca 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Kalau Anda punya versi bahasa Inggris, nanti kita baca bersama-sama versi bahasa Inggris, versi King James, ya. Kita baca bahasa Indonesia kita. 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Dalam bahasa Inggris bunyinya begini: For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Ya, kalau diterjemahkan kurang lebih begini, karena kita semua harus tampil di depan kursi penghakiman Kristus, bahwa setiap orang akan menerima akibat di badannya menurut apa yang diperbuatnya, apakah baik ataupun jahat. Saya ulangi, karena kita harus tampil di depan kursi penghakiman Kristus, bahwa setiap orang akan menerima akibat di badannya menurut apa yang diperbuatnya, apakah baik ataupun jahat. Saudaraku, ayat ini tidak bicara penghakiman nanti, ya, di akhir zaman atau kiamat, bukan. Ayat ini tidak bicara soal surga atau neraka, keselamatan atau kebinasaan, ya. Ayat ini tidak bicara juga tentang nanti setelah mati, tidak, ya. Bukankah Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, ya? Dia telah menebus dosa kita, dan kita ini sudah diselamatkan dari dosa, sudah diselamatkan dari ancaman api neraka, ya. Itu sebabnya ayat ini sebenarnya bicara tentang konteks waktu sekarang, waktu hidup kita di dalam tubuh kita ini, ya. Nah, dalam konteksnya coba nanti Anda lihat, ya, 2 Korintus 5 di bagian awal, Paulus itu bicara tentang tubuh yang dia ibaratkan seperti kemah. Dia sebut kemah tubuh, ya. Tubuh itu seperti kemah, ya. Dalam surat ini Paulus mengatakan seperti itu. Nah, yang tadi kita baca ayat 10 itulah ayat yang menjadi dasar dari nasihat pasal 10 ayat 15 yang menjadi tema Paskah kita. Jadi begini, Saudara, ya, bahwa karena Kristus telah mati bagi kita, kita harus hidup bagi Dia, ya. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, sebab Tuhan sudah bangkit, ya, dan hidup kembali, dan sekarang Tuhan sedang mengawasi perbuatan-perbuatan kita, sama seperti Bapak misalnya mengawasi perbuatan anaknya, ya. Jika anaknya melakukan yang baik, ya, Bapak kasih reward, ya.
Kalau nakal dikasih punishment. Nah, Tuhan seperti itu ya. Tuhan kalau melihat kita anak-anaknya melakukan hal yang baik, Tuhan akan kasih reward. Tuhan kasih upah. Ya, upahnya bukan hanya nanti. Ya, upahmu besar di surga. Tetapi Tuhan juga kasih upah kepada kita saat kita hidup ini, sekarang ini di dalam dunia. Ya, contoh ya, saudaraku, kalau Anda mungkin punya sahabat, teman, atau kenalan, dia sedang susah, Anda jatuh kasihan, dan Anda tidak diam saja. Anda tidak hanya mengatakan, aduh, sakno ya, tetapi Anda betul-betul jatuh belas kasihan dan Anda berbuat menolong dia. Bahkan mungkin Anda memberikan donasi kepada dia, Anda kasih dia uang. Kalau Anda lakukan itu, Anda dapat upah. Apa? Tuhan ganti ya apa yang kau korbankan itu dengan berkat yang lebih besar. Nah, saudara mesti percaya itu ya. Sebaliknya, Tuhan juga akan kasih punishment ya. Kalau katanya punishment ini kan wah kok keras sekali ya. Oke, kita pakai eufemismenya ya. Tuhan disiplin. Nah, apa ya pendisiplinan yang akan Tuhan lakukan ya? Tadi ayat tadi mengatakan ya, everyone may receive the things done in his body. Ya, artinya apa? Setiap orang akan menerima akibat perbuatannya di badannya. Artinya apa, saudaraku ya? Artinya kalau Tuhan mendisiplinkan kita ya, kadang-kadang kita bisa mengalami sesuatu, semisal sakit. Ya. Jadi bukankah begitu, saudara ya? Kalau namanya pendisiplinan kan sakit. Ya, menyakitkan loh, ya. Jadi bisa saja kita mengalami sakit, Tapi saya harap ya, ya, jangan dibalik. Nanti tiap kali Anda lihat atau ketemu orang sakit, lalu Anda katakan, wah dia sedang didisiplin, wah Tuhan sedang menghukum dia. Jangan begitu, itu jahat. Anda menghakimi. Ya, kalau Anda menghakimi menurut penghakimanmu, engkau nanti dihakimi. Ya, jangan-jangan nanti Anda juga sakit gitu loh ya. Nah karena itu sudahlah, itu urusan Tuhan ya. Kalau ada orang susah, tugas kita satu aja, tolong dia. Kalau dia sakit, doakan ya. Kalau perlu bantu ya. Nah, saya kira tidak ada orang yang ingin didisiplin ya. Disiplin itu kan akibat dari satu kebodohan. Dan disiplin itu pasti sakit dan tidak menyenangkan. Tentu tidak ada yang mau ya. Karena itu ya, sebaik-baiknya lakukan saja perbuatan-perbuatan yang baik ya. Sebab apa? Sebab selalu ada upah. Yang jahat dapat upah, apalagi yang baik. Lah, mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu saja. Karena dengan itu kita sedang melakukan kehendaknya Tuhan ya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang baik, itu bukan tentang kita, tapi tentang Dia, tentang memuliakan namanya ya, tentang mengharumkan namanya ya. Mari kita hayati ya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib dengan hidup melakukan kehendak Tuhan, hidup untuk Dia yang telah mati dan Dia yang telah bangkit juga bagi kita ya. Sampai nanti ya, suatu saat Tuhan Yesus berkata kepada kita, nak, naiklah ke sini. Aku bangga kepadamu karena tidak sia-sia aku mati bagimu. Hidupmu memuliakan aku. Tidak sia-sia aku mati bagimu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Kita sebentar akan perjamuan kudus juga ya. Silahkan disiapkan ya, ambil rotinya dan anggurnya ya. Dan silahkan saat ini dibagikan juga ya, diambil. Ya. Ya. Sudah, saudaraku.
Saya tunggu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Berikanlah kami makanan kami hari ini. Tuhan, Engkau telah memberi kami makan dengan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengakui Tuhan, dalam hidup kami seringkali ada banyak hal yang masih kami lakukan yang tidak menyenangkan Engkau. Bahkan mungkin banyak di antara kami yang hidupnya bukan mencari hal yang menyenangkan hati-Mu, tapi kami masih suka Tuhan mencari kemauan, kesenangan, kehendak kami sendiri. Engkau menghendaki apa, kami melakukan yang bertolak belakang. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Roh Kudus. Hari ini kami bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepada Allah Bapa, Pencipta yang mengorbankan anaknya bagi kami. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mau rela datang ke dunia. Begitu besar pengorbanan-pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur. Sungguh kami beruntung. Kami beruntung boleh mengerti, boleh mengenal Engkau, boleh percaya kepadamu. Dan kami menerima segala pengampunan atas segala dosa kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami berjanji kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang telah mati bagi kami menebus dosa-dosa kami. Hari ini terimalah janjiku kepadamu ya Tuhan. Juru selamatku, penebusmu, penebus hidupku. Aku berjanji bahwa aku tidak akan membuat pengorbananmu, kematianmu menjadi sia-sia. Aku akan melakukan kehendak-Mu, walaupun untuk itu aku harus membatalkan segala kemauanku sendiri. Aku harus menolak hawa nafsuku, kehendakku sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkorban bagi kami. Tidaklah berat bagi kami untuk mengorbankan kemauan kami. Ajarilah kami Tuhan, juga mempersembahkan diri kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, firman-Mu juga telah kami dengar. Dan hari ini Tuhan, di hadapan tahta-Mu yang kudus juga, bersama-sama kami akan mengenang kematian-Mu melalui perjamuan kudus ini. Tuhan, terima kasih buat roti dan anggur yang telah disediakan oleh umat-Mu. Dan hari ini ada di hadapan kami, di tangan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan roti dan perjamuan ini, berdoalah masing-masing kepada Tuhan. Mintalah ampun apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mungkin juga menyakiti hati orang. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Minta ampunlah. Sebab jikalau kita tidak minta ampun, artinya kita makan perjamuan kudus ini dengan dosa, dengan keadaan yang tidak layak. Bukan berkat yang nanti kita terima, tapi hukuman. Akuilah dan berjanjilah bahwa engkau tidak akan mengulangi dosamu lagi. Haleluya, haleluya. Ampunilah segala kesalahan, dosa kami ya Bapa. Segala perbuatan-perbuatan, kelakuan kami, sikap kami, tindakan kami, omongan-omongan kami, bahkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang tidak sempurna di hadapan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa.
Ampunilah kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami juga Roh Kudus, Engkau yang selalu mengingatkan kami, tetapi seringkali kami membantah kepada kehendak-Mu. Ampuni kami Roh Kudus, ampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, kita akan mengangkat roti itu lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkan perkataan Tuhan. Pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus dikhianati, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, lalu Tuhan memecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dengan berkata, ambillah roti ini, inilah tubuhku, dagingku yang diremukkan bagi kamu semua. Ambillah dan makanlah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kita angkat ini cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikannya kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini semua untuk mengingat akan aku. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau menyelamatkan kami dan masih memberi kepada kami hidup sampai hari ini. Kami juga sangat bersyukur Tuhan masih melindungi kami, sehingga hari ini keadaan kami bersama dengan keluarga dalam keadaan yang baik dan sehat dalam pemeliharaan-Mu. Engkau mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami sangat mengucap syukur. Terima kasih. Dan terimalah Tuhan persembahan hidup kami bagi-Mu. Tekad kami, janji kami kepadamu, untuk kami mulai hari ini kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Meteraikanlah firman-Mu di dalam hidup kami. Jadikanlah itu seperti benih yang tumbuh di dalam hidup kami dan berbuah menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita telah merayakan wafat Tuhan. Dan sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Dia. Bukan keinginan, bukan kemauan, bukan kehendak kita, tetapi keinginan, kemauan, dan kehendak Tuhan. Mari melakukan hal-hal yang baik, karena setiap perbuatan pasti ada upahnya. Kalau kita lakukan yang baik, kita terima upahnya juga dari Tuhan. Begitu pula kalau kita lakukan yang tidak Tuhan berkenan, Tuhan juga akan memberi upah ganjaran kepada kita, pendisiplinan. Dan saya harap kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Tidak perlulah kita dipukul, tidak perlulah kita didisiplin. Mari menyenangkan hatinya Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan juga memperingati kebangkitan Tuhan
pada hari Minggu besok. Ya, kita akan kembali bertemu pada pukul 6 juga hari Minggu. Siapkan kembali keluarga, siapkan juga semua sarana yang dibutuhkan supaya kita dapat bersama-sama ya memperingati, merayakan, dan cobalah renungkan ya, kalau Tuhan ya itu anggota keluarga kita ya. Kalau misalnya anggota keluarga kita sakit kemudian sembuh, tentu kita bersuka cita. Apalagi kalau mati ya, bangkit ya, dan Tuhan ini bangkit ya. Karena itu saya harap kita coba renungkan kebangkitan Tuhan itu mestinya membuat kita sukacita. Dan saya ingin ajak Anda ya, besok hari Minggu ibadah kita biar kita penuh dengan sukacita ya. Teman-teman yang melayani juga akan mempersiapkan pelayanannya dengan baik ya, supaya juga bisa membawa kita dalam puji-pujian yang penuh dengan sukacita. Doakan senantiasa saudaraku, saya doakan juga teman-teman yang melayani supaya setiap ibadah kita Tuhan memakai kami ya, pelayan-pelayan Tuhan, dan berdoalah supaya Tuhan juga hadir, menyatakan hadiratnya, jamaahnya di rumah kita masing-masing, menjamah kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.